Tema kita kali ini adalah Spinoza, seorang filsuf yang bernama Spinoza. Tuhan dan alam semesta adalah satu. Audio Jungle. Audio Jungle. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa Tuhan dan alam semesta merupakan satu kesatuan. Tuhan juga mempunyai bentuk, yaitu seluruh alam semesta ini. Sehingga ada ungkapan, berdoalah kepada alam. Tuhan adalah kehidupan dan alam semesta ini. Pemikiran ini terkait dengan tokoh yang bernama Spinoza. Dan aliran ini disebut sebagai panteisme monistik. Sahabat Ruang Diri, kita akan menyelami sedikit tentang pemikiran Spinoza ini. Siapakah Spinoza? Spinoza adalah seorang filsuf keturunan Yahudi Portugis yang lahir tanggal 24 November 1632 dan besar di Belanda. Pada usianya yang ke-18, ini Spinoza membuat marah komunitas Yahudi karena ia meragukan kitab suci sebagai wahyu Tuhan. Kemudian ia mengkritik posisi imam Yahudi, mempertanyakan kedudukan bangsa Yahudi sebagai umat pilihan dari Tuhan. Dan keterlibatan Tuhan secara personal dalam sejarah manusia ini juga dikritik oleh Spinoza. Menarik. Spinoza berkata bahwa Tuhan adalah sesuatu yang dipikirkan. Oke, Tuhan adalah sesuatu yang dipikirkan, ini kata Spinoza. Spinoza berupaya mengembangkan argumen bahwa Tuhan telah termanifestasi dalam ragam bentuk, seperti dalam konsep wahdatul wujud dari Ibnu Arabi, atau manunggaling kawula Gusti dari Syekh Siti Jenar. Menurut Spinoza, wujud Tuhan itu adalah alam semesta ini sendiri. Dan wujud alam semesta ini adalah wujud Tuhan. Tuhan adalah alam semesta dan wujud alam semesta ini adalah wujud Tuhan. Itu adalah pemikiran filosofi dari Spinoza. Dan tadi ini sama dengan wahdatul wujud Ibnu Arabi atau manunggaling kawula Gusti Syekh Siti Jenar. Lalu kita lihat ada dua aspek fundamental sebetulnya dari filsafat Spinoza. Yang pertama itu merupakan doktrin substansi monoisme, yang kedua adalah naturalisme yang kekal. Nah, maksud dari substansi monoisme adalah di mana realitas ya dipahami sebagai kesatuan, sebagai yang tunggal. Realitas yang kita lihat, yang kita alami ini sebagai sesuatu yang tunggal. Kita semua ini adalah Tuhan. Alam semesta dan isinya, benda-benda, setiap sudut itu adalah Tuhan. Ini adalah substansi monoisme. Meskipun ia bukanlah filsuf pertama maupun terakhir yang mendukung monoisme, sebelumnya itu ada yang namanya Parmenides, 500 tahun sebelum Masehi, yang menyatakan bahwa realitas ini kekal, homogen, tidak bergerak, dan lengkap. Nah, Spinoza ini menarik karena dia mengungkapkan sesuatu yang menurut dia adalah kesatuan tadi. Kemudian maksud dari naturalisme yang kekal, itu adalah Tuhan merupakan awal dan akhir yang merupakan penyebab utama dari segala hal yang harus dipahami. Nah, ini juga menarik. Monoisme dan naturalisme yang kekal yang dibawa oleh pemikiran Spinoza itu merupakan dua substansi dasar yang mengatakan bahwa semua ini adalah kesatuan. Lalu, Spinoza itu banyak dijauhi saat hidupnya karena pemikirannya yang seperti ini.
Ia tidak menemukan apapun dalam Alkitab yang inkonsistensi dengan keberadaan Tuhan. Ini kritik yang menarik. Malaikat hanyalah imajinasi, dan jiwa tidak lebih dari prinsip kehidupan. Loh, zaman itu Spinoza juga sudah mengkritik tentang rasionalisme kitab suci. Mari kita lihat ke belakang dari jalur pemikiran Spinoza. Spinoza muncul sebagai pewaris dari beberapa tradisi filsafat. Yang pertama, ia mengikuti jalur yang dibangun oleh Descartes. Kemudian ia memiliki keterkaitan dengan skolastik, khususnya dengan skotisme dan okamisme. Nah, apa itu keduanya? Kita lihat kedua tradisi filsafat yang mempengaruhi Spinoza tersebut. Yang pertama, Descartes, atau kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa dibaca dengan Descartes. Descartes percaya bahwa seluruh dunia, kecuali Tuhan dan jiwa manusia, beroperasi secara mekanik. Karena itulah Descartes percaya bahwa semua peristiwa dapat dijelaskan melalui percobaan ilmiah, sehingga ia menolak berbagai bentuk mistik, astrologi, dan tahayul lainnya. Jadi ada 3 bagian yang dikemukakan oleh Descartes. Tuhan, jiwa, dan bentuk-bentuk material. Nah, pada akhirnya kita mengakui keberadaan kita karena adanya alam fisik. Kata Descartes atau kalimat yang terkenal dari Descartes adalah cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Oke, kita lihat skolastik. Skolastik adalah sekolah filsafat abad pertengahan yang menggabungkan logika, metafisika, dan semantik menjadi satu disiplin dan secara umum diakui telah mengembangkan pemahaman tentang logika secara signifikan. Karena hal itu tadi dia menggabungkan antara logika, metafisika, dan semantik menjadi satu disiplin keilmuan. Kemudian, sahabat ruang diri, walaupun Spinoza itu mewarisi filsafat Descartes, namun ia membantah ajaran Descartes yang menyatakan bahwa realitas seluruhnya terdiri dari 3 substansi. Descartes mengatakan bahwa realitas ini terbagi menjadi 3 substansi. Ada Tuhan, ada jiwa, dan ada materi. Bagi Spinoza, hanya ada satu substansi, yaitu Tuhan atau yang disebut alam ini sendiri. Jadi Spinoza tidak membedakan antara Tuhan dan alam. Tuhan ya alam, alam ya Tuhan. Spinoza menyatakan bahwa seluruh benda material dan segala sesuatu yang terjadi di seputar kita merupakan ungkapan Tuhan, merupakan ungkapan alam. Hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu alam, dan hanya ada satu substansi. Yang menarik lainnya adalah Spinoza dikenal sebagai cendekiawan pertama yang mempelajari kitab suci sebagai tulisan historis. Oke, tulisan historis loh ya. Konsekuensinya dari tulisan historis ini, kitab suci dapat dikaji secara rasional. Ia menyelidiki 3 hal utama tentang kitab suci. Pertama adalah struktur sastranya, 2 adalah tanggal penulisannya, ketiga adalah pengarangnya. Nah, berkat usaha mempelajari kitab suci secara rasional, baik yang kanonik maupun yang tidak, Spinoza itu dipandang sebagai pelopor kritik kitab suci. Ia mengkritik penafsiran harafiah terhadap firman Tuhan. Oke, ia mengkritik penafsiran harafiah terhadap firman Tuhan. Ketika orang menganggap bahwa setiap kata dalam kitab suci itu tidak terbantahkan, tidak dapat salah karena bersumber dari ilahi atau Tuhan, maka Spinoza menempatkannya secara rasional. Spinoza mengatakan bahwa kepercayaan buta hanya membawa orang
pada agama formal dan bukan membawa orang pada iman yang dihidupi atau pengalaman kehidupan itu sendiri. Sahabat Ruang Diri, kita lihat lebih dalam. Ada satu filsafat kritis dari Spinoza. Apa itu? Yaitu menggugat kenabian. Wah, kenabian kok digugat? Ini berani bener ya Spinoza. Spinoza ingin menunjukkan bahwa seruan kenabian itu berbeda-beda, tergantung dari imajinasi dan tabiat dari nabi yang bersangkutan. Serta yang paling penting, opini-opini dari sang nabi itu sendiri. Jadi, wahyu kenabian bagi Spinoza adalah sebuah opini. Nah, Spinoza mengatakan bahwa wahyu kenabian merupakan sebuah opini. Lebih jauh lagi, seruan kenabian itu tidak pernah membuat sang nabi atau yang bersangkutan itu menjadi lebih bijaksana. Yang dimiliki oleh sang nabi itu merupakan imajinasi, bukannya pikiran sempurna yang luar biasa. Ini menarik kan? Nah, Spinoza mempertanyakan jaminan kebenaran yang diterima oleh para nabi tersebut. Pemikirannya mulai berani karena Spinoza mulai mempertanyakan jaminan kebenaran yang diterima oleh para nabi. Karena apa? Karena dia melihat kitab suci sebagai hal yang dikaji secara rasional. Sahabat Ruang Diri, itu adalah sekelumit pemikiran filsafat dari Spinoza. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa orang-orang mengatakan sedang berdoa kepada alam. Mereka tidak menyebut berdoa kepada Tuhan. Mintalah kepada alam, berikan kepada alam, lepaskanlah kepada alam. Nah, mungkin itu adalah pengaruh dari filsafat Spinoza yang memandang semua ini adalah satu. Tuhan ya alam, alam ya Tuhan. Melihat Tuhan di mana-mana, di mana Anda melihat sudut itu adalah Tuhan. Di sini ada Tuhan, di situ adalah Tuhan, semuanya atas bawah, kiri kanan, semua Tuhan. Jadi itu adalah pandangan kesatuan. Bagaimana menurut Anda? Mungkin Anda tidak familiar dengan Spinoza, namun familiar dengan konsep wahdatul wujud dari Ibnu Arabi atau manunggaling kawula Gusti dari Syekh Siti Jenar. Semua itu sama, yaitu panteisme monistik. Sahabat Ruang Diri, dengan mengetahui pemikiran-pemikiran seperti ini, kita bisa menempatkan diri atau bisa bercermin. Kita memandang Tuhan sebagai apa? Atau seperti apa? Kita memandang alam, memandang kehidupan sebagai apa? Atau seperti apa? Ataukah Anda mau mengikuti Spinoza? Mengikuti Ibnu Arabi? Atau mengikuti Syekh Siti Jenar? Atau Anda cocok dengan pandangan Spinoza ini? Itu adalah terserah Anda. Terima kasih sudah bersama saya, Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.